Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait masalah eh, sayuran ya. 5 sayuran penurun kolesterol secara alami yang disarankan ahli gizi ya. Ya, sobat sekalian ya, salah satu problem kebanyakan dari kita adalah makanan yang tidak sehat ya. Dan makanan tidak sehat itu yang kita tidak jaga ya, yang mayoritas tidak sehat itu antara lain yang mengandung banyak lemak ya. Dan itu akan berpotensi menimbulkan penyakit yaitu kolesterol ya. Dan kolesterol ini sudah sudah kita ketahui ya bahayanya masing-masing, karena ketika kolesterol itu eh, naik atau ya naik dalam tubuh kita, itu akan ada efek-efek yang tidak nyaman gitu ya. Nah, tentu saja kolesterol itu akan timbul ya, sering timbul dan juga akan meningkat seiring dengan pola hidup kita yang tidak sehat ya, terutama pola makan yang kita tidak memperhatikan kandungan yang tidak sehat, misalnya lemak yang berlebih, yang misalnya yang akan lebih memperparah kondisi tingkat kolesterol kita ya. Makanya para ahli gizi itu menyarankan sayuran itu salah satu yang bisa menjadi hal yang bisa menetralisir gitu ya makanan yang kita makan, dan juga dapat juga menurunkan ya tingkat kolesterol itu yang secara alami gitu ya, yang bisa kita usahakan. Dan yang paling penting itu jangan pernah di skip untuk makan sayuran gitu ya. Nah, tidak hanya bisa diatasi dengan pengobatan medis ya, tentu saja kadar kolesterol itu juga diatasi dengan konsumsi rutin ya sayuran gitu ya. Sebagai penanganan pertama, sayuran-sayuran ini direkomendasikan untuk dikonsumsi setelah gejala kolesterol meningkat itu mulai dirasakan ya. Biasanya mulai linu-linu ya di sekitar persendian, dan itu memang harus kita berhenti ya, ataupun setelah harus sadar bahwasanya kesehatan itu ya, yang harus prioritas. Nah, berikut 5 sayuran untuk menurunkan kolesterol yang disarankan oleh ahli ya. Menurut it this not that gitu ya. Yang pertama adalah bayam ya. Ya, bayam ini sayuran yang mayoritas yang sudah kita kenal dan sering kita konsumsi ya. Kayak kandungan kayak vitamin dan mineral itu memang bagus untuk kondisi tubuh kita ya, termasuk juga untuk kesehatan jantung gitu ya. Jadi bayam juga mengandung serat tinggi dan baik untuk mengatasi kadar kolesterol buruk ya. Serat dapat menurunkan kolesterol jahat yang beredar ke seluruh tubuh, dan hal ini karena serat dapat mengikat kolesterol gitu ya, sehingga dapat dikeluarkan dari tubuh secara alami ya. Beberapa sayuran berserat tinggi lainnya juga disarankan untuk dikonsumsi secara rutin ya. Jadi bayam ya, harganya yang murah itu jangan sampai, ataupun harus sering dijadikan sebagai sayuran yang pelengkap lauk di meja makan kita. Yang kedua adalah asparagus ya. Nah, asparagus memang jarang ya, tetapi yang bisa kita temui itu memang di makanan Eropa gitu, ataupun makanan di restoran gitu ya. Tetapi ada baiknya juga kalau kita itu mencoba untuk mencicipi asparagus ini, karena kandungannya yang sangat luar biasa gitu ya. Nah, asparagus ini mengandung vitamin ya. Nah, memang tidak mudah ditemukan di Indonesia ya, dijualnya itu di supermarket. Ya, kita bisa lah ya coba untuk sesekali, karena berbeda dari sayuran hijau kebanyakan, asparagus ini agak memiliki rasa pahit ya, sehingga cocok untuk jadi pelengkap makanan berbagai jenis makanan gitu ya. Nah, cocok juga untuk penderita diabetes ya, dan lain sebagainya. Asparagus itu mengandung vitamin, kemudian mineral, serat, nutrisi lain yang dapat membantu menjaga kesehatan jantung ya. Asparagus kaya akan folat dan juga dapat membantu menurunkan kadar homosisten dalam tubuh, yang dapat mengurangi resiko penyakit jantung dengan meningkatkan sirkulasi darah ya.
Ini kata Janet Coleman, ahli gizi di Consumer MAG atau MAG ya. Jadi jangan skip asparagus. Yang ketiga adalah kubis. Nah, ini sayuran yang mudah kita dapat ya. Kubis atau kol itu merupakan makanan yang hampir selalu ada di dalam banyak jenis hidangan makanan di Indonesia ya. Dan itu tidak akan lengkap kalau tidak ada kubis bagi sebagian mereka yang favoritnya kubis dengan diselingi dengan sambal gitu ya. Jadi kubis ternyata mempunyai manfaat yang lebih komplit dibandingkan sebagai pelengkap lalapan pada saat makan ya. Kubis ini kandungannya antioksidan dan antiinflamasi yang baik ya. Tetapi ada salah satu jenis kubis yang diakui sebagai kubis terbaik untuk membantu menurunkan kadar kolesterol buruk di dalam tubuh. Kubis ini bernama kubis Brazil ya, yang ukurannya lebih kecil dari kubis biasanya ya. Kubis Brazil ini dilengkapi dengan antioksidan ya dan antiinflamasi yang membantu melindungi tubuh terhadap penyakit jantung ya. Nah, apa saja kandungannya? Merupakan sumber vitamin C yang sangat baik dan dapat menjaga kesehatan dan pembuluh darah serta menurunkan tekanan darah ya. Kalau kita tidak bisa ya kubis yang sudah tersedia di pasar itu sudah cukup ya. Yang keempat adalah brokoli ya. Brokoli ini renyah ya. Sayuran renyah ini punya segudang manfaat sehat ya. Rasanya enak dengan manfaatnya yang begitu kaya itu dapat diolah menjadi hidangan apapun ya. Barangkali yang lebih tidak yang tidak suka dengan sayuran brokoli bisa dipadu-padankan dengan misalnya dijadikan di jus ataupun dijadikan kecil-kecil ya, ataupun dijadikan disantap dengan favorit kita misalnya tempe dan disampingi dengan brokoli. Jadi brokoli adalah sayuran yang bagus untuk menurunkan kolesterol ya, karena memiliki kadar serat dan juga vitamin C yang tinggi ya. Brokoli juga mengandung beta karotin yang membantu mencegah oksidasi kolesterol LDL atau kolesterol jahat dalam aliran darah ya. Dan yang terakhir adalah sayuran wortel. Jadi konsumsi wortel secara rutin dapat memberikan manfaat yang sangat baik untuk pengalihan kolesterol ya. Lagi-lagi ya, sayuran yang tumbuh pada bagian akar ini memiliki kandungan serat yang baik untuk menurunkan kolesterol buruk. Nah, kandungannya memang yang sering kita ketahui adalah vitamin A yang tinggi, kemudian juga kandungan karotenoidnya yang tinggi itu bisa dilihat dari warna wortel yang orange ya, yang terang terbentuk melalui komponen tersebut. Jadi wortel itu ya kita bisa nikmati dengan sajian bermacam-macam, misalnya dikonsumsi segar pada salad ya, kemudian diolah menjadi jus atau dibuat sup wortel yang hangat dan nyaman di tenggorokan ya. Jadi sobat sekalian jangan skip ya sayuran tadi dalam rangka kita untuk menurunkan kadar kolesterol kita yang sudah naik gitu ya. Dan yang paling penting juga adalah konsumsi produk kesehatan yang saya terus rekomendasikan termasuk untuk kolesterol yaitu dan sebenarnya untuk berbagai macam penyakit yaitu Turkish Propolis Turkiya. Ini adalah propolis premium yang sudah memakai teknologi nano ya. Jadi teknologi nano itu untuk meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh. Artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit karena bentuknya yang kecil atau bentuknya yang nano itu ya. Kemudian juga manfaatnya antara lain dapat mengatasi penyakit non medis ya, kolesterol ya bahasan kita kali ini. Kemudian untuk asam urat ya, kemudian untuk diabetes, stroke ya, tumor, mah, kanker, ginjal ya, jantung, sinusitis paru-paru, demam, diabetes dan lain sebagainya kan. Jadi ini memang produk sapu jagat yang dapat mengatasi berbagai problematika penyakit gitu ya. Kemudian varian selanjutnya yaitu yang biru yaitu Turkish Propolis Surya Brain. Ini manfaatnya dapat memberikan nutrisi pada otak, meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, ya, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, kemudian dapat memudahkan anak dan remaja menghafal pelajaran, ya, sekaligus dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun, ya. Keunggulan Turkish Propolis Surya ini sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari INIA International Nano Entrepreneur Association ya. Jadi ini mengandung teknologi nano, tidak mengandung alkohol, bebas dari bakteri, mengandung flavonoid lebih tinggi gitu ya. Penggunaannya mudah, tinggal meneteskan atau konsumsinya tinggal meneteskan ya.
Turkish Propolis Turki ini sesuai berat badan tubuh, misalnya berat badan tubuh 60 kg, berarti 6 tetes, 70 kg, 7 tetes, dikonsumsi 2 kali pagi dan malam ya. Untuk terapi berat, misalnya untuk kolesterol, diabetes, asam urat, dan lain sebagainya, yaitu 3 kali pagi, siang, dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Turkiya. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Algo, di Tokopedia atau Shopee. Atau juga bisa di Bukalapak dengan toko online di Algo. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.